Pemirsa, Pomdam Jaya Jayakarta menggelar rekonstruksi kasus penculikan berujung pembunuhan pemuda asal Aceh, Imam Mashkur, oleh 3 anggota TNI. Rekonstruksi digelar secara tertutup dengan alasan keamanan. Pada saat membuang 3 oknum anggota TNI tersangka penculikan yang berujung pada pembunuhan pemuda asal Aceh menjalani proses rekonstruksi di halaman Pomdam Jaya Jayakarta. Satu dari bagasi mobil. Silakan, mic-nya. Para pelaku memeragakan adegan saat pelaku menculik korban dan membawanya ke dalam mobil. Saya memegang tangan, terus Praka OW. Hingga akhirnya jasad korban dibuang ke sungai di Jawa Barat. Posisi sebagai pemudi, karena memegang tangan korban sudah sangat dingin. Rekonstruksi digelar secara tertutup tanpa peliputan langsung awak media selama proses berlangsung. Korban untuk Kuasa hukum keluarga korban Hotman Paris Hutapea membagikan video rekonstruksi di akun media sosialnya. saat almarhum dibuang ke air di Jawa Barat. Ibu korban yang menyaksikan jalannya rekonstruksi pun menjelaskan bagaimana pelaku melakukan pemerasan dengan beberapa kali menelpon meminta uang 50 juta rupiah sebagai uang tebusan. Oknum TNI dan membuang almarhum. Habis ditelepon dikirim video. Dikirim video apa? Video penganiayaan. Yang ngirim pelaku ya? Ibu nggak sanggup melihat video, habis itu berselang beberapa menit ditelepon ke ibu. Ibu tidak menjawab, lagi di perjalanan, nggak mendengar HP. Telepon yang kedua, ibu bilang yang singkat saja. Telepon yang ketiga, telepon keempat, ibu yang menelepon ke sana diangkat sama tersangka. Kirim uang, kok ibu sayang ke anak, ibu kirim uang. Saya bilang ke mereka, jangan, iya saya kirim uang, tapi anak ibu jangan dipukul lagi. Sebab kami orang miskin nggak punya uang, jangan kali 50 juta, 1.000 pun nggak ada uang. Tapi kami usahakan malam ini saya kirim uang. Ibu kok nggak kirim uang, anak ibu saya bunuh, saya buang ke sungai. Jadi dari urutan kejadian tadi, kelihatan jelas bahwa sangat pantas diterapkan bukan hanya penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, tapi sudah mengarah ke pembunuhan 340 KUH pidana. Dengan mudah-mudihan harapan kita akan diancam hukuman mati. Kira-kira begitu. Pembunuhan berencana, Bang? Ya, pembunuhan berencana karena dari mulai awal sebelum dibunuh beberapa kali dalam keadaan si korban masih hidup. Si korban masih hidup beberapa kali mengancam ibunya ini dan juga adik korban, kalau kamu tidak sediakan uang 50 juta, kami akan habisi dan akan buang ke sungai. Oleh oknum Pas Pampres, ini Kuasa hukum menyatakan kasus ini merupakan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Berkata kepada salah satu, silakan. Kau dulu yang bawa mobil. Tim TV One mengabarkan. Nah, di sini yang awalnya Praka HS sebagai supir pindah posisi dengan tersangka 1. Informasi selengkapnya dari Pomdam Jaya, pemirsa, akan disampaikan oleh Nadila Saleh. Nadila, silakan dengan laporan Anda seperti apa yang data terungkap dari proses rekonstruksi hari ini. Oke, baik, selamat petang Tisa, Alfa dan juga pemirsa. Memang rekonstruksi ulang terhadap pemuda asal Aceh yang ditemukan tewas begitu, ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 9 pagi tadi. Namun menurut pantauan kami, rekonstruksi ulang ini dijeda begitu dalam beberapa waktu karena menunggu kedatangan dari pihak keluarga korban dan juga kuasa hukum yaitu Hotman Paris. Kami informasikan Tisa dan juga pemirsa bahwa benar rekonstruksi pada hari ini berlangsung secara tertutup mengingat keamanan dari rekonstruksi ini. Selain itu juga kami mendapatkan informasi dari pihak Pomdam Jaya yang menyebutkan bahwa rekonstruksi ini berlangsung secara tertutup karena kasus ini memang statusnya telah dinaikkan ke dalam tahap penyidikan sehingga pihak-pihak yang bisa mengikuti rekonstruksi ulang pada hari ini yaitu pihak-pihak yang terlibat di dalamnya seperti saksi, kemudian tim penyidik, kemudian pihak keluarga korban yang tadi hadir, ada ibunya begitu, kemudian kuasa hukum dan juga sejumlah pihak-pihak yang terkait begitu. Tisa dan juga pemirsa, rekonstruksi ini berlangsung secara tertutup. Kami tidak bisa memberikan kejelasan ataupun menggambarkan kepada Anda secara pasti bagaimana proses rekonstruksi yang terjadi tadi, bagaimana reka-reka adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi pada
pagi hari tadi. Namun jika kami review begitu sedikit mengenai kejadian dari kasus ini yang memang telah beredar di masyarakat dan juga beredar di media begitu pada tanggal 12 Agustus 2023 lalu, memang Imam Mashkur yang merupakan korban dalam hal ini diculik untuk kedua kalinya oleh anggota Pas Pampres, dalam hal ini Praka Rizwandi Manik, kemudian Praka J dari Kesatuan Kodam Iskandar Muda, kemudian ada Praka HS dari Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat. Kemudian dalam penculikan yang kedua ini, korban diculik dari sebuah ruko di Jalan Sandratek Ciputat, Kota Tangerang Selatan begitu, dan dalam hal ini memang disebutkan bahwa Imam sempat memberitahukan kepada keluarganya, dalam hal ini ibunya, yaitu untuk meminta uang tebusan sebesar 50 juta. Namun sehari setelah kejadian tersebut, yaitu tepatnya di tanggal 13 Agustus 2023, ternyata Imam telah ditemukan tewas di perairan sungai di wilayah Kerawang, Jawa Barat. Selain itu, Tisa dan juga pemirsa, tentunya rekonstruksi ini yang akan menentukan bagaimana gelar perkara dan juga bagaimana pidana dari kasus ini. Tentunya kita sama-sama akan melihat bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Kami kembalikan di studio, Tisa. Baik, Nadila Saleh mengabarkan langsung mengenai kasus ini.